Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lita Nurnawangsi, NIM A1C31898. Saya dari kelas reguler C 2018, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Nah, di sini saya sedang melaksanakan tugas dari mata kuliah Telaah Kurikulum Fisika SMA dengan menyampaikan materi yang berjudulkan Gerak Parabola. Berikut penjelasannya. Nah, sebelum saya memulai penjelasan konsep dan rumusnya, saya akan menjelaskan apa itu yang dinamakan gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola, bukan bergerak lurus. Gerak parabola ini contohnya seperti gerakan bola yang dilempar, gerakan benda yang dilemparkan dari atas pesawat, dan gerakan pada orang yang melompat maju. Itulah tadi contoh-contoh dari gerakan parabola. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit dari rumus-rumus gerak parabola. Nah, jika ada suatu benda dilemparkan secara dua dimensi, dia mengalami gerak parabola dengan bentuk melengkung ke atas, ke kanan atas. Kalau awalnya di tanah, balik lagi ke tanah seperti setengah lingkaran. Nah, ini mirip dengan GLB dan GLBB, yaitu gabungan dari GLB dan GLBB. Kalau dikasih tahu kecepatan awal dan ada sudut alfa misalnya, kita harus urai dulu menjadi V0 di sumbu X dan V0 di sumbu Y. Jadi, saya bagi dua gerakannya. Karena yang namanya gerak parabola itu adalah gerak dua dimensi, pada gerak di sumbu X dan juga bergerak di sumbu Y. Geraknya berbarengan ya, antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini gerak sumbu X itu adalah gerak lurus beraturan. Dari tanah kembali ke tanah seperti ini. Adalah gerak lurus beraturan ya, bukan di bidang miring. Di sumbu Y ini adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, tapi secara vertikal. Secara vertikal ya. Artinya ada gravitasi yang berpengaruh di sana. Nah, karena dia di sumbu X itu GLB, berarti V-nya selalu konstan. Vx itu akan sama selalu dengan V0x, dimana V0x-nya kalau menurut gambar V0 dikali cosinus alfa. Setelah ini nempel ke sumbu X, maka V0x-nya adalah V0x cos alfa, lalu ada jarak mendatar X adalah V0x, tinggal dikalikan dengan waktu. Lalu untuk GLBB, V0Y-nya itu adalah V0x sin alfa, dan kecepatannya di sumbu Y akan selalu berubah terhadap waktu, yaitu V0Y dikurang gravitasi dikali waktu. Lalu kita bisa cari juga ketinggian Y adalah Y0 di awal ditambah V0Y kali T dikurang setengah kali G kali T kuadrat. Lalu ada satu rumus tambahan, VY kuadrat adalah V0Y kuadrat kurang 2 kali G kali delta Y. Modal kalian mengerjakan gerak parabola ini adalah cuma rumus-rumus ini saja, gerakan sumbu X dan sumbu Y. Cuma masalahnya harus uraikan dulu kecepatan di sumbu X dan kecepatan di sumbu Y terhadap alfanya berapa. Nah, kalian mencari ketinggian maksimum, kalian harus tahu dahulu waktu untuk mencapai Y maksimum. Nah, kalau awal untuk mencapai Y maksimum itu di titik A, di titik B itu di titik maksimumnya, lalu di akhir adalah C. Nah, di sini saya jabarkan sedikit rumus dan waktu mencapai titik maksimum. Artinya, kita analisa lagi dari A menuju B. Oh ya, di sini gaya kalau belum dikasih tahu berarti G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat.
Lalu perhatikan V itu tergantung arahnya, bisa positif, bisa negatif. Positif itu yang arahnya ke atas, kalau negatif yang arahnya ke bawah. Berarti ini kalau ada kecepatan awalnya V0Y-nya kan seperti ini. Nah, negatif nilainya. Misalnya min 50 gitu ya. V0-nya negatif. Nah, balik lagi ke tadi, kita mau cari waktu untuk mencapai titik maksimum dari A dan B. Kalian harus perhatikan titik B adalah titik maksimum untuk gerak vertikalnya. Artinya, Vy atau kecepatan di sumbu Y pada titik B adalah 0. Nah, di sini kita bisa turunkan Vy didapatnya dari V0Y dikurang G dikali T sama dengan 0. V0Y-nya adalah V0 dikali sin alfa sama dengan G dikali T. Saya pindah ruasnya. Nah, di sini kita dapat peroleh T maksimum, artinya T untuk mencapai titik maksimum adalah V0 dikali sin alfa dibagi dengan gravitasi. Nah, di sini adalah rumus untuk mencari waktu untuk mencapai titik maksimum. Nah, kalau kita mencari ketinggian maksimumnya, Y maksimum itu tinggal diturunkan dari rumus Y0 ditambah V0Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Y0-nya karena titik awalnya 0 tidak berpengaruh ya. V0Y-nya adalah V0 sin alfa dikali V0 sin alfa dibagi G. Nah, setelah itu dikurang setengah G dikali T-nya tadi adalah V0 sin alfa dibagi G. Nah, di sini pakai matematika biasa berarti V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi G. Lalu dikurang dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Jelas ya, karena ada perduanya lalu di bawah G-nya, jadi G kuadrat dengan G bisa kita coret, artinya ini mirip, depan dan belakang ini mirip. V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G sin kuadrat alfa sudah ada di depan, cuma masalahnya di belakang terdapat 2, artinya 1 kurang setengah hasilnya adalah setengah ya. Jadi V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2 dikali G. Ini adalah rumus jadi untuk maksimum kalau dia dari titik awal 0,0 atau di bawah tanah. Mencari waktu untuk mencapai titik C ini tinggal dikali 2 saja, artinya karena parabolanya simetris, TAB sama dengan T dari B ke C, artinya TAC. Pasti 2 kali nilai dari T maksimum. Jelas ya ini. Dengan demikian kalian kalau mau mencari atau menghitung jarak mendatar maksimum berarti dari A ke C. X maksimum artinya jarak mendatar terjauh, bisa juga kalau ditanya jarak mendatar saat bola di titik tertinggi. Nah, itu berarti XAB. XAB saja, setengahnya X maksimum dari A ke C. Berarti rumus X maksimum itu tinggal dimasukkan V0 dikali cos alfa dikali TAC karena dari A ke C. Nah, ini tinggal dimasukkan V0 cos alfa. TAC-nya adalah 2 kali V0 sin alfa per G. Jadi rumusnya 2 sin alfa cos alfa dikali V0 kuadrat bagi dengan gravitasi, atau bisa disederhanakan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, ini adalah rumus X dari A ke C, rumus Y maksimum dan
X, AC itu tidak perlu kalian hafal ya, karena bisa diturunkan sendiri. Kurang lebih modal kalian adalah rumus sumbu X dan sumbu Y, GLB dan GLBB. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya dari materi gerak parabola. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.